Sudahkah kita merespon Al-Quran supaya Al-Quran bisa merespon kehendak kita dan mewujudkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini aku masih membahas tentang Quranic Law of Attraction. Ini ya, pokoknya seperti yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, karena aku merasa bahwa buku ini itu banyak sekali manfaatnya yang bisa aku ambil, dan makanya dari sini aku ingin berbagi dengan teman-teman semuanya tentang hikmah dari buku ini. Jadi dari awal sampai akhir aku berbicara, mohon untuk diambil sisi positifnya saja ya. Di sini aku juga masih belajar, dan mungkin apa yang telah aku baca ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sama-sama untuk belajar ya. Nah, jadi teman-teman, di part 1 kemarin aku sudah membahas bagaimana Al-Quran merespon tentang keinginan kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah itu selalu ada untuk kita dan selalu menolong kita dan merespon keinginan-keinginan kita. Kalau kita yakin dan percaya, apapun keinginan kita pasti terwujud, gitu ya. Nah, di part 2 ini dari buku ini aku membahas bagaimana kita ya berusaha merespon Al-Quran, gitu ya. Bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan koneksi dengan Al-Quran. Ini bisa kita ambil contoh, gitu ya teman-teman. Kalau kita punya handphone, kalau kita ingin menggunakan handphone ini sebaik mungkin, bisa berguna dengan baik, kita harus bisa terhubung dengan wifi ya, agar HP ini bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan wifi-nya? Kita harus tahu yang namanya ID dan juga password. Sebelum kita memakainya, kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu, gitu kan? Nah, kalau passwordnya sudah masuk, otomatis wifi-nya bisa kita pakai, dan kita sudah dan jika kita sudah terkoneksi dengan wifi, otomatis HP kita bisa kita gunakan untuk melihat seluruh isi dunia apapun yang kita inginkan. Sama halnya dengan Al-Quran. Kalau kita bisa terkoneksi dengan baik dengan Al-Quran, kalau kita bisa merespon semua tentang Al-Quran, itu juga tentunya akan bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita. Dalam buku ini teman-teman, itu ada beberapa cara bagaimana agar Al-Quran itu merespon kita. Yang pertama, bacalah Al-Quran walau hanya 1 menit, just only 1 minute. Jadi gini, di dalam sebuah buku One Minute for Myself, Spencer Johnson menulis berbagai hal yang menarik tentang kebiasaan perenungan diri kita. Nah, beliau berkata, sesungguhnya dalam 1 menit saya dapat mengubah sikap saya. Dalam 1 menit itu, jika saya dapat mengubah sikap saya, maka saya dapat mengubah seluruh hari saya berikutnya. Di sini teman-teman, kalau kita bisa konsisten membaca Al-Quran walau hanya dalam 1 menit, gitu ya, kita meresapinya, bisa jadi kita suatu saat lambat laun, jika kita konsisten, kita akan terkoneksi dengan Al-Quran, gitu ya. Walaupun hanya 1 menit, kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Terus yang kedua teman-teman, kita meditasi dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita bermeditasi dengan Al-Quran? Banyak banget sih sebenarnya ya. Kalau kita seorang pekerja, tapi kalau kita seorang pekerja, kita bisa menggunakan Al-Quran digital ya. Kita bisa menginstal lewat Play Store itu di HP. Kita bisa, di sini tertulis jelas bahwa kita bisa menggunakan Al-Quran digital secara online. Kita bisa membacanya sewaktu-waktu. Kalau kita bekerja di waktu luang, gitu ya, di jam-jam istirahat, kita duduk sebentar, kita baca 1 ataupun 2 ayat, kita pejamkan mata, kita resapi makna dari setiap Al-Quran yang ditulis,
kita mencoba menggetarkan hati agar kita mendapatkan koneksi dari Al-Quran. Terus yang ketiga, kita memahami apa itu perkataan Al-Quran. Jadi selain kita membacanya, sebisa mungkin kita berusaha untuk memahami setiap kata, setiap makna, arti dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Memang ini tidak mudah, teman-teman. Aku pun juga masih berusaha untuk belajar bagaimana memahami setiap kata, setiap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu ditulis, bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah, dan setiap makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Jadi kita harus benar-benar memahaminya dengan rasa yang dalam, agar kita bisa benar-benar menerapkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku pun juga masih belajar, sama-sama belajar. Terus kemudian yang keempat, menggunakan doa yang ada di dalam Al-Quran. Setiap kali kita berdoa, sebisa mungkin kita berusaha menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam setiap doa kita. Memang di awal biasanya kita mengucapkan Al-Fatihah yang sebagai pembuka untuk doa kita, atau mungkin istighfar untuk membaca pembukaan doa-doa yang kita panjatkan. Tapi nanti di tengah-tengah, kalau kita belum hafal dengan doa yang kita baca, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Gitu ya. Di sini jelas banget teman-teman bahwa bagaimana cara kita berdoa itu banyak banget di sini, dan macam-macam doa di dalam Al-Quran itu juga banyak. Di sini juga disebutkan, misalkan kita lama sekali belum punya, setelah menikah lama belum punya anak, di dalam Al-Quran pun juga jelas tertulis di sana di dalam surat Maryam ayat 4-5 yang artinya, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Doa ini selalu dipanjatkan oleh Nabi Zakaria karena beliau sampai usia yang lanjut belum memiliki seorang anak. Jadi dia berdoa setiap hari terus-menerus, dia ikhtiar bersama istrinya untuk selalu berdoa ingin diberikan keturunan. Dan kita tahu teman-teman, di usianya yang begitu senja ternyata Allah mengabulkan doanya. Di sini jelas terlihat ya di dalam artinya surat Maryam tadi, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi beliau ini, Nabi Zakaria ini, menguatkan hatinya bahwa Allah itu tidak pernah tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Pasti beliau berdoa dengan keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkannya. Dia yakin, dia tidak pernah kecewa dalam berdoa. Banyak banget teman-teman kalau kita bisa ambil di dalam Al-Quran gitu ya, dan bagaimana getaran-getaran positif yang dipancarkan di dalam Al-Quran ini membuat kita itu jadi lebih fokus gitu ya, untuk merengkuh apapun tujuan kita, apapun keinginan kita gitu. Dan yang kelima teman-teman, kapan sih waktu yang tepat berdialog dengan Al-Quran? Pasti teman-teman semuanya sudah tahulah ya, jam-jam berapa yang mustajab saat kita memohonkan doa kita kepada Allah, entah itu dengan membaca Al-Quran, entah itu hanya dengan sholat. Kita pasti sudah tahu teman-temannya. Di sini tertulis jelas, untuk kita yang ingin mengejar keutamaan waktu yang mustajab adalah sepertiga akhir malam, yaitu sholat tahajud.
setelah kita sholat tahajud, kita baca Al-Quran, kita resapi maknanya, gitu ya. Dan di sini juga tertulis jelas di dalam buku ini, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku berikan permohonan, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku akan mengampuni. Ini tulis oleh hadis riwayat Al-Jamaah. Jadi teman-teman, energi positif dari Al-Quran, kalau kita mau konsisten menerapkan walaupun hanya satu ayat, kita memahami isi dari Al-Quran, kalau kita konsisten, insya Allah Al-Quran pun akan terkoneksi dengan kita. Nah, untuk mendapatkan getaran-getaran positif di dalam Al-Quran, kita wujudkan dengan doa, syukur, dan rasa sabar. Tentu kita harus mensinergikan antara ketiga elemen ini. Bagaimana setelah kita berdoa, kita harus bersyukur, dan setelah bersyukur kita pun harus tetap bersabar. Ya. Dan di sini untuk selanjutnya kita membahas tentang bagaimana melipat gandakan getaran positif. Kemarin sudah kita bahas bahwa kalau pikiran kita positif, otomatis itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan jika kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif, maka hal negatif itu pula yang akan hadir di dalam hidup kita. Jadi kemarin aku sudah ngomong gitu ya di part 1 bahwa hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita sering berpikiran positif, maka positif itu yang akan terjadi. Jika kita sering berpikiran negatif, maka pikiran negatif itu juga yang akan menjadi nyata gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, dan di sini kita bisa melipat gandakan getaran positif di dalam hidup kita. Bagaimana getaran-getaran ini bisa kita lipat gandakan? Yang pertama, kita mensyukuri apapun yang kita miliki. Sekecil apapun pemberian Allah, itu pasti yang terbaik buat kita, dan kita syukuri apapun yang hadir dalam hidup kita. Jika keinginan kita itu ingin terwujud, impian-impian kita ingin terwujud, jelas banget ditulis dalam sini buku ini bahwa kita harus bekerja keras. Otomatis ya, kalau kita kerja keras, kita imbangi dengan kita kembangkan potensi di dalam diri kita, apapun yang kita fokuskan gitu. Misalkan teman-teman sekarang lagi bekerja, kita fokus di situ. Kalau teman-teman suka vlog, kita fokus di situ, dan kita mengembangkan potensi diri dan terus belajar bagaimana sih cara bikin vlog yang bagus. Dan di sini Rina yang lagi berusaha untuk mereview sebuah buku dan juga terus belajar bagaimana cara mereview buku yang bagus gitu ya. Nah, di sini dengan kita terus belajar, kita mengasah potensi diri, semoga saja impian-impian kita selanjutnya bakalan terwujud ya. Terus yang kedua, bersyukur diikuti dengan yang namanya rajin beribadah, yaitu berdoa. Dengan cara kita menambah keimanan kita, keyakinan kita, agar kita yakin bahwa yang terjadi di dalam hidup kita itu yang terbaik versinya Allah gitu ya. Karena kita tahu yang terbaik buat kita belum tentu, yang kita inginkan itu belum tentu terbaik buat kita, tapi takdir Allah pasti yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin di dalam buku ini kita diajarkan untuk sering-sering bersedekah, apalagi kita saat ini lagi di bulan Ramadan gitu ya. Kita mungkin bisa melipat gandakan juga pahala kita dengan banyak-banyak bersedekah, menambah sholat,
sunnah. Kalau mungkin sholatnya yang wajib sudah dipenuhi, kita tambah dengan sholat sunnah. Aku juga masih belajar teman-teman bagaimana untuk tetap konsisten gitu ya. Yang namanya godaan juga tetap banyak, jadi bagaimana kita berusaha untuk tetap konsisten menjalankan kebaikan-kebaikan dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Terus teman-teman, bagaimana merasakan apa yang belum kita capai untuk menjadi sebuah kenyataan. Dalam buku ini kita diajak untuk berpikir secara logis. Kalau kita menginginkan sesuatu, sebisa mungkin kita visualisasikan apa itu keinginan kita. Misalkan kita menginginkan sebuah rumah, kita bayangkan rumah itu seperti apa, detailnya seperti apa, kita rasakan vibe-nya rumah ini gitu ya. Kalau kita belum bisa merasakannya, bisa jadi keinginan kita itu masih abstrak gitu ya. Kalau kita bisa merasakan apa itu keinginan kita bisa memvisualisasikan dengan jelas bagaimana detailnya gitu, kita merasakan seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi, maka energi itu akan nyampe ke kita. Itu yang sedang aku pelajari saat ini, bagaimana memvisualisasikan, merasakan keinginan kita itu seolah sudah menjadi nyata, agar keinginan kita cepat terwujud. Dan bagaimana memvisualisasikannya? Mungkin kalau dipejamkan mata belum terwujud, kita bisa menuliskan semua keinginan-keinginan kita. Yang paling penting kita tulis semua, misalkan ada 5 atau 10, kita tulis, lalu kita checklist mana yang benar-benar itu kita butuhkan gitu ya. Setelah kita menulis, kita berusaha untuk memvisualisasikan setiap mau tidur gitu ya, kita visualisasikan keinginan kita, terus kita rasakan bagaimana kalau kita sudah memilikinya gitu ya, bagaimana kita bisa merasakan seolah-olah hal itu sudah kita miliki. Setelah itu kita kembali untuk bersyukur, alhamdulillah ternyata kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada beberapa video yang sering lewat di beranda aku, bahwa kalau kita berdoa jangan bilang nanti aku akan punya rumah, misalnya gitu ya, tapi berdoalah dengan cara bismillah aku punya rumah. Seperti kalau seolah-olah kita mengucapkan kepada teman kita gitu ya, selamat ulang tahun, semoga kedepannya jadi lebih baik ya, semoga nanti cepat dapat jodoh gitu. Kalau bisa jangan diberi kata nanti, tapi diberi kata bismillah, bismillah dapat jodoh gitu, katanya seperti itu. Dan aku masih berusaha untuk menerapkan itu dalam hidup kita, dan mungkin teman-teman juga bisa menerapkan hal itu. Siapa tahu apa yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan selama ini itu bisa cepat terwujud. Terus yang terakhir teman-teman, yaitu bagaimana kita menerima semua keadaan ini dengan sadar, menerima bahwa impian itu butuh perjuangan, butuh kerja keras dan waktu. Kita kencengin ikhtiarnya, kita berserah diri, kita tawakal sama Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus yakin semua pemberian Allah adalah yang terbaik dan anugerah dan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika keinginan kita itu belum terwujud setelah kita melakukan banyak perjuangan, kerja keras, dan kita effort waktu yang luar biasa, ternyata keinginan kita belum terwujud, jangan berkecil hati ya teman-teman. Karena apa?
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu jelas ditulis ya, boleh jadi, yang artinya gini, boleh jadi yang tidak menyenangkan sesuatu bagimu, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Jadi kalau kita menerapkan hal ini sesuai dengan Al-Quran ya teman-teman, apapun yang terjadi di dalam hidup kita pasti itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Setelah kita berusaha ya, berikhtiar, terus kemudian kalau ikhtiarnya sudah dikencengin, selanjutnya kita berserah diri, kita tawakal, kita yakin dengan usaha kita. Kalau memang keinginan kita belum terwujud, berarti memang mungkin bisa kali ditunda, atau mungkin bisa jadi diganti, pasti diganti yang lebih baik. Jadi positif dengan Allah, terus berprasangka baik dengan Allah. Seperti yang kita bahas kemarin, Allah selalu berkata, aku sesuai prasangka hamba-Ku. Jadi kita harus tetap berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi ya teman-teman, jadi mungkin di sini dulu, sampai sini dulu aku membahas masalah buku Quranic Love Attraction. Dan aku mohon maaf jika dalam aku mereview buku ini mungkin ada yang kurang baik atau mungkin kurang sempurna gitu ya, karena tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, dan aku hanya bisa berusaha menyampaikan sebisa aku apa yang aku baca. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Aku yang lagi belajar ini, kalau ada salah kata aku minta maaf. Mungkin teman-teman bisa memberikan komen gitu ya, apa yang kurang dari apa yang aku sampaikan tentang buku ini. Dan yang pasti aku tetap berharap berpikiran positif dan terus berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Dan mungkin teman-teman juga memiliki rekomendasi buku yang ingin aku baca, aku review gitu ya, aku akan berusaha mencari buku itu nanti. Kalau teman-teman mau komen di bawah sini ya, tentang buku apa yang harus aku baca lagi, aku review lagi gitu. Disclaimer, aku nggak promosi. Aku bener-bener beli buku ini, aku cuma ingin berbagi dengan teman-teman apa yang telah aku baca, dan mungkin aku akan mereview buku yang lain lagi, dan semoga bermanfaat ya. Ambil sisi positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.